Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Angga Wardanayan Suri Sirait. Saya dari kelas Manajemen Dakwah B Fakultas Dakwah dan Komunikasi semester 1 Stambul 2024-2025. Baik teman-teman, di sini saya akan menyelesaikan tugas PowerPoint dengan menggunakan video, yaitu di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang berjudul mengenai tentang penggunaan kitab mustadrak dalam takhris hadis. Kita masuk ke slide yang pertama, yaitu yang pertama kita masuk ke slide pertama, yaitu Judulnya adalah penggunaan kitab mustadrak dalam takhris hadis, disusun oleh Angga Wardanayan Suri Sirait, kelas Manajemen Dakwah B Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baik, kita akan masuk slide kedua, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah apakah itu takhris hadis. Jadi teman-teman, takhris hadis adalah penelusuran sanad dan matan hadis untuk mengetahui sumber, kesohihan, dan kualitas hadis. Kedua adalah pentingnya kitab hadis, yaitu adalah kitab hadis seperti mustadrak digunakan untuk membantu menganalisis yang tidak terdapat di kitab Sahih, hadis Bukhari, dan hadis Muslim. Kita masuk ke slide ketiga, yaitu mengenal kitab mustadrak. Kitab mustadrak adalah kitab yang menghimpun hadis yang memenuhi syarat, yaitu Sahih, Bukhari, dan Muslim, tetapi tidak mereka cantumkan penulis. Al-Hakim An-Naisaburi 321 sampai 405, ulama hadis terkenal dari Naisabur, Persia. Tujuan penulisan adalah melengkapi hadis-hadis yang tidak tercantum di Sahih, Bukhari, Muslim. Slide keempat. Baik teman-teman, kita masuk slide berikutnya, yaitu struktur kitab mustadrak. Pembagiannya adalah isi berdasarkan kitab-kitab fikih, kitab imam, sholat, zakat, dan sebut. Jumlah hadis sekitar 9.045 hadis. Metode penyusunannya apa aja teman-teman? Jadi metode penyusunannya adalah menggunakan sanad yang dianggap sesuai syariat Sahih, Bukhari, atau Muslim. Kita masuk ke slide yang berikutnya, yaitu metode. Apakah metode-metode yang terdapat dalam kitab mustadrak, yaitu metode Al-Hakim dalam mustadrak penggunaan syarat sahihnya, memilih hadis yang sanadnya sesuai dengan kriteria Imam Bukhari dan Muslim. Kategori hadis sesuai syariat Bukhari dan Muslim. Sesuai syariat salah satunya yaitu Bukhari dan Muslim, Sahih Al-Hakim sendiri. Terus keenam, apakah kelebihan dan kekurangannya? Jadi kelebihan dan kekurangan kitab mustadrak adalah kelebihannya melengkapi hadis, kesohiannya, sumber rujukannya adalah ulama dalam takhrij. Kekurangannya apa? Jadi kekurangannya itu adalah sebagian hadis dinilai dhaif atau palsu. Kritik dari ulama seperti Ad-Jahabi dalam kitab Takhrij Mustadrak. Kita lanjut ke slide ketujuh, yaitu penggunaan kitab mustadrak dalam takhrij hadis. Langkah yang pertama, takhrij menelusuri sanad dalam mustadrak membandingkan dengan kitab lain. Sahih, Sunan, Musnad menilai kesahihan sanad berdasarkan komentar ulama. Jadi apakah manfaat-manfaat yang kita dapat dalam mengetahui kesesuaiannya? Yaitu manfaatnya adalah mengetahui kesesuaian hadis dengan syariat sahihain, melengkapi penelusuran sanad. Slide ke-8, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari PowerPoint ini adalah kitab mustadrak adalah salah satu sumber penting dalam takhrij, berguna untuk menganalisis kualitas hadis yang tidak tercantum di kesohiannya. Penutupnya adalah penting memahami kelebihan dan kekurangan kitab ini sebelum menggunakannya. Kombinasi dengan kitab hadis lain memperkuat hadis takhrij. Jika Anda membutuhkan sebuah penjelasan, kita dapat masuk ke slide berikutnya. Kita masuk ke kuis, yaitu
Ada 4 kuis. Yang pertama adalah apakah tujuan utama Al-Hakim An-Naisaburi menyusun kitab Mustadraj? A. Mengumpulkan semua hadis tanpa memeriksa kesohihannya. B. Menyempurnakan hadis yang tidak tercantum di Sahih Bukhari dan Muslim. C. Mengkritik hadis-hadis dalam Sahih. Dan yang D. Menulis kitab hadis khusus untuk hukum fikih. Jadi jawabannya itu yang paling benar adalah B, yaitu menyempurnakan hadis yang tidak tercantum di Sahih dan Bukhari dan Muslim. Soal yang kedua adalah salah satu kelebihan kitab Mustadraj adalah A. Semua hadis di dalamnya dijamin sahih. B. Tidak ada hadis yang dikritik ulama lain. C. Memuat hadis yang memenuhi syarat sahihnya. Dan D. Hanya digunakan oleh Al-Hakim sendiri. Jawaban yang benar adalah C, yaitu memuat hadis memenuhi syarat sahihnya. Soal nomor 3 yaitu bagaimanakah metode Al-Hakim dalam menentukan hadis yang dimasukkan ke dalam kitab Mustadraj? A. Hanya berdasarkan pendapat pribadi tanpa meneliti. B. Berdasar syariat Imam Bukhari dan Muslim. Dan yang C. Mengikuti metode Imam Abu Daud dalam sunannya. Dan yang D. Menggunakan hadis mursal tanpa sanad. Yang benar adalah B. Terakhir, apa pelemahan utama kitab Mustadraj yang sering kritik ulama? Yaitu A. Tidak mencantumkan sanad dalam hadis. Yang B. Banyak hadis palsu atau dhaif dimasukkan. C. Tidak sesuai dengan syarat Imam Muslim. Dan yang D. Penulisannya tidak berdasarkan bab-bab fikih. Jadi jawaban yang paling benar adalah B. Baik, sekian tugas saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.